Halo friends, sekarang gue lagi ada di Cinere, tepatnya di Jalan Bukit Cinere Raya. Di sini tuh ada satu store yang buat gue konsepnya asik banget karena ada 3 toko di dalam store itu. Ada toko skate, ada toko merch baju-baju band gitu, sama ada coffee shopnya. Mau tahu dalamnya gimana? Ikutin gue yuk. Balik ke sini ya. Bentar di mana? Ya sekarang itu kayaknya udah otak lah ibaratnya. Lu mau main di fashionnya kan sekarang kan skate tuh kan, fashionnya posong. Sebenarnya sih kalau ngomongin tentang kaos band lebih simpel sih karena gue yakin semua orang dari musik. Ada. Aku dari 100 meter ya? Itu mau warkop bro, beda. Teman-teman yang sekarang di customer tuh memang ternyata hanya satu kedua Yang bener-bener yang benar-benar penikmat kopi. suka penikmat kopi. Oke friends, sekarang gue udah ada di dalam satu toko. Tokonya belum belum ada namanya juga sih ya. Bukannya belum ada namanya, karena ini di sini tuh ada 3 toko sebenarnya. Ada skate shop, ada coffee shop, ada kalau clothing tuh bilangnya apa bro? Merch. Merch. Gue lebih ke merch. Merch ya, ada merch gitu. Dan di samping gue sekarang udah ada ownernya masing-masing gitu. Pertama kita kenalan dulu dari sebelah kanan gue dulu kali ya. Gue Fahmi Tibo biasa dipanggilnya, jadi Tibo. dari yang punya Tibo Skate Store. Di bawah skate store. Kalau lo? Gue Catra dari Cedari yang punya owner Fox. Fox Royal. Fox Royal. Fox Royal Coffee. Lo sendiri? Oke, gue Raka, gue yang ngeran Pop Shop ID. Oh itu. Sekarang yang gue mau tanya gitu ya. Ini lo kan 3 pribadi yang berbeda nih ya, punya toko masing-masing. Kenapa lo kepikiran buat bikin toko bareng-bareng? Gitu. Konsepnya seperti ini, kenapa? Gue udah ajak dia. Kenapa nih? Siapa yang mau jawab? Siapa Mi? Lu Mi? Jawab Mi. Nah, kalau gue sih ini kan udah ketiga kayak transformasi ketiga gue. Jadi yang pertama kan gue pertama buka kan di Bogor. Ya. Karena Bogor kan emang gue gue lahir di kota Bogor, gue gede di Bogor, gue main skate, tahu skate tahun 98 mulai start di Bogor. Ya gue bikin di Bogor gitu ya. Seperti itu karena berjalannya waktu segala macam gua rumah di Jakarta, Bogor Jakarta, akhirnya gue pindah ke Cinere tuh di Pasar Segar. Pasar Segar berjalan hampir berapa bulan, setahun, akhirnya ketemulah si kunyuk ini satu Raka ini. Raka telepon gua, bro, ketemuan yuk, ngapain? Udah, gue bilang, gue kalau ketemuan gue nggak ada faedahnya, gue kagak mau, gue bilang gitu kan. Ada, dan lo ketemu teman gue ada. Nah, karena gue diajak lah ke sini nih. Di sini gue ajak ketemu lah, kenalan sama Catra. Ternyata Catra kan dulu anak main skate juga. Oh gitu. Maka juga main skate di Senayan dan segala macam. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Bikin satu konsep yuk, usaha bareng. Dan gue juga emang pada saat itu pas gue pindah ke Pasar Segar, gue butuh ada sesuatu yang pengen yang baru, Yang seger gitu lah ya. Di 2020 apa sih? Gue seringnya kayak gitu orangnya, soalnya di tiap tahun gue pengen apa yang bikin gitu. Akhirnya ya udah, gue diajak dia bikin konsep. Wah lucu juga nih kalau satu ruangan ada coffee shop, merch band gini sama toko skate shop gitu. Biar lucu nih, belum ada kayaknya atau gimana gitu. Akhirnya ya udah, gini deh. Berarti awalnya yang di sini siapa duluan? Nah, Ketemunya sih sebenarnya lebih ini yang jalan yang nggak diduga-duga juga sih. Jadi gue sama Fahmi ini baru ketemu sekali dan udah langsung bikin konsep toko kayak gini. Ketemu sekali. Ketemu sekali, yuk kita bikin dengan konsep kayak gini-gini. Pertama kali, ya udah kita ngobrol-ngobrol, langsung gue konsep dulu deh yang. Jadi lo ketemu sekali, dia langsung mau. Iya. Murahan banget. Iya beneran iya. Sistem bridgingan gitu. Jadi gue bridging kan. Gue kenal dia. Ya udah deh gue connectingin. Tapi Gua tuh gua bukan murahan, gua salah satu orang yang gampang diajak ngomong tapi berfaedah nggak nih buat gua. Asik. Oh, asik. Ya. Kalau buat gua ngenakin buat hati gua, Iya. ya kenapa Apa enggak? gitu. tapi lucu ya ceritanya kalau dipikir Iya, ya. lucu. Maksudnya maksudnya kan ada orang yang pasti planningin terus nyari orangnya, siapa nih yang cocok ya.
itu cuma berjalan seiringnya aja. Kayak pas gue ketemu dia, awalnya juga gue ketemu dia pengen silaturahmi tapi nggak ada ngomongin tentang store offline lah, boro-boro konsep kayak gitu, nggak ada. Gue malah lebih kayak tadi gue bilang, gue pengen bikin website. Tapi kok tiba-tiba belok aja gitu seiring ngobrol aja kan. Terus gue juga pas gue pulang gue keinget dia, boleh kali ini gue coba ngobrol juga sama dia. Terus dia bilang udah ketemuan, terus gue bridgingin. Alhamdulillah sih dia lucu, apalagi yang paling lucu yang tentang sewanya juga ya. Iya. Itu juga Kenapa nih tentang sewa ini? Jadi ada dua yang dapat yang mau disewa sih, antara situ sama sini. Coba deh ya gue tanya yang punya dulu gitu kan. Yang punya siapa gitu kan. Habis itu emang rumah lu di mana, Fam? Rumah gue di sini ke arah Gandul, terus masuk ke komplek ini, gang ini, ntar masuknya ke kiri. Itu kayaknya yang punya tempat ini gitu. Namanya siapa? Namanya Sebutlah Mawar. sebut saja Melati. Nah ternyata tetangga doi. Oh gitu. Iya, tetangga Anjir, doi. bisa gitu ya? Alhamdullah Iya gitu. gitu, Nah, kayak lucu kan? dan hari Lucu itu sih. juga, malam itu juga gue kontak, gue WA, gue gini, iya ternyata anaknya Fahmi teman mainnya Anaknya Iya. yang owner ini. Landlord. Dan langsung si kunyuk ini menyuruh gua untuk push harga sewa anjir. Lu bikinin makanan yang enak lah, kirim. dan nah, di situ yang gue kaget sebenarnya, wah amazing sih sebenarnya, wah gitu. Nah dan Fahmi juga udah punya usaha duluan sih dari awal kan. Tebo. Dia paling tua nih usahanya nih. Jadi gue liat Gue paling bontot. ada pengalaman kalau kita buat kalau kita mau buat barang gitu kan, dan itu juga beda konsep sih, misalnya gue kopi, dia skateboard, si Raka merch band. Jadi masing-masing apa profitnya. Nah, disitulah boleh juga nih. Nah akhirnya kontak dan ternyata dapatnya yang di tempat ini yang di kaca dan harganya lumayan terjangkau bagi 3 pula. Pertanyaan gue cuma satu, tetangga lu kan? Iya. Itu harga bener bisa berkurang apa enggak? Wis, jangan salah, Bro. Beres, pokoknya beres tau, beres. Pokoknya Makanya beres, gue ya? bilang ini pembangunan tempat ini cuman bisa dihitung cuma 2 hari. 2 hari nih. Iya, 2 hari, Kaget gue juga. 2 hari. Serius, gue juga sampai bengong aja, cepet banget dapet tukang dari dia dan cepet. Dar. Udah, dan dari biografi lagi, Birokrasi. birokrasinya juga gampang gitu. Yang punya tempat ini nggak enak, tetangga gue. Iya Orang sih, beda ya. satu blok, tempat nongkrong bini gue juga. Mau ngomong apa ya kan? Nggak ngasih, nggak enak. Nggak enak. Ya kan? Iya bener. Gue cengin ntar di komplek. Parah lu. Ada hashtagnya Mama Farhat. Ya udah, sebenarnya sih konsep ini bikin ini hanya untuk kayak apa ya, tempat nongkrong aja sih. Gue juga seneng wadah aja sih. Gue juga Silaturahmi daripada lah, gue ngobrol. bengong di rumah gitu kan, gue pengen ngopi, pengen nongkrong di sini, ya gue pasti kesini. Tapi yang bikin gue pede sih tambahan sih gini, yang bikin gue pede ya, karena gue paling bontot nih, maksudnya untuk ngejalanin. Walaupun awalnya gue iseng memang, tapi gue ya namanya orang nyemplung ya udah lo harus take the risk Basah kan, sekalian ya, lah ya. basah sekalian lah, ya udah gue cobain. Tapi di sini gue ngeliat, jadi kayak kita pasti mikirin ada risk management kan. Nah kalau untuk masalah konsep store kayak gini, orang tuh pasti mikirnya rata-rata punya problem internal nih. Wah karena ini sikut-sikutnya. Iya. Kalau di sini tuh gue yakin nol sih, nihil sih gue yakin. Kalau Karena apa? Karena kita beda subjek masing-masing yang mana saling ngisi. Makanya pas awal dia bisa ngeklik, gue langsung alhamdulillah gue bilang, karena gue udah ngeklik ke dia, gue ini cuma tinggal dia berdua kan. Alhamdulillah lancar nih, das terus ya udah, makanya dia bilang tadi 2 hari. Karena kita nggak banyak kelas dari masalah desain dan nggak banyak kelas. Langsung Udah klik langsung tuh ya. tak udah layout juga gitu ya gimana. Itu cuma based on kayak under 5 minutes asal take decision-nya. Dan emang udah saling ngeklik gitu. Nah itu gue pikir wah, alhamdulillah banget, amazed gue sama Mau Ana ribut itu. sih, gue gak mau ribut emang. Serius, gak mau ribut gue, serah lu. Lu pikir, iya Tapi gua simple dengan dia nggak mau ribetnya itu masuk juga ke gua gitu. Jadi nggak perlu kan kadang berpikir nongkrong lama harus begini gitu. nih, harus Wah, begini gini, nih. terus kelas duluan begini. Enggak, di kita enggak ada. Paling semenit 2 menit gitu, semenit 2 menit. Makanya gua pikir, 2 hari tuh untuk bikin store dengan 3 konsep yang kalau gua pribadi sebagai orang yang baru nyemplung ke ya berarti ikutan basah nih. Gua takut dong, aduh nanti ke depannya gimana ya? Gini gimana nih ke gue gitu kan, dari mulai profit segala macam. Tapi di sini gue bilang wah anjir ini enggak sih, soalnya emang kita saling support yang kayak tadi, kayak gue beli in store,
free, terus kita support saling di apa snapgram ya, storygram itu kita saling repost segala macam. Apapun dia doang ya udah repost aja. Jadi followersnya si Fahmi Follow lu oh, juga. Bisa, iya, kayak gitu. Jadi lebih banyak ternyata saling apa ya? Saling mensupport sama saling apa yang menguntungkan sih sebenarnya. Oh. Ih juga lumayan juga gitu kan. Karena kan gue juga baru juga apa namanya Instagramnya gitu kan. Wah gue liat Fahmi followersnya banyak juga nih. Asik. Maksudnya nebeng nih Pak. Numpang tenar ya, wih boleh nih. Nah, Akunnya bukan akun kacang-kacang ini. Jadi Fahmi sama Raka juga gitu. Fahmi. Tapi Instagramnya Raka juga lebih maksudnya bagus. Fahmi bagus. Nah, Jadi gitu nih. jatuhnya bukan pansos ya, lebih ke simbiosis mutualisme. Iya, itu Betul, tuh. yang tadi. Itu kalimat tepatnya Itu sih ya. itu sih. Benar. Apa? Kan kadang orang ada yang mikir, lu bareng sama ini bilangnya lu pansos gitu. Iya. Tapi lebih kalau gue bilangnya ya simbiosis mutualisme karena apa? Gue juga kalaupun gue punya beraniin modalnya sendiri gue bikin segala macam, oke lah misalnya gue tutup mata gue adain. Apa sih yang bisa gue sajiin buat orang yang datang? Iya. Masa cuma baju band doang? Maksudnya ya itu juga banyak di tempat lain maksudnya yang bisa sih jualnya. bisa ya, cuman mungkin udah banyak mungkin ya. Udah banyak. Jadi konsep apa sih yang bisa yang bikin gue tuh pede juga atau confidence kan? Atau, lu datang ke gue skateboard ya kita juga emang backgroundnya skateboard. Iya. Kayak musik siapa sih yang nggak kenal musik, siapa sih yang nggak demen, ya kayak gitu. Terus kopi ya nggak mungkin lalu nongkrong nggak ngerokok nggak ngopi itu kan Nah. udah culture. Itu makanya gue pikir udah that's it, yuk. Akhirnya alhamdulillah kebentuk konsep ini ini. udah Oke. dar aja mini tapi Nggak ya, butuh tempat. kita lihat next ya. Nggak butuh tempat gede sih, nggak butuh Emang nggak tempat butuh. gede. Yang penting tempat nongkrong enak, barangnya bagus, original. Iya itu sih. Itu sih yang kita pertahankan sih. Amanah asik, amanah lo, asik. Amanah nggak kak, amanah. Asik. Yang kita Ya, bener, pertahankan bener. itu aja sih. Gua nggak perlu store yang 3 tingkat. 3 tingkat, ada Yang tangganya harus ada 10 gitu. Iya. Iya sih. itu rumah gua. Itu rumah gua. Feng rumah gua. Iya, feng shui. Kayak gitu nggak perlu lah, nggak perlu store. Yang penting bisa tempat nongkrong, bisa sharing, barangnya original. Ada bilik-bilik, Bagus. lantai 3 jago itu. Cukup sih buat gue. Ada 3 ada rem. Iya, itu boleh sih ada pool. Cukup sih itu doang. 3 ya, cukup 3 tingkat. Enggak. Enggak, segini aja cukup. Oh, gue Ngapain sih? iya segitu sih alhamdulillah. 3 Bang. tingkat tuh bikin kontrakan dengan lu. Iya. Doain aja kita solid terus ya. Amin. Kalau lancar terus itu semua sih tergantung sama Tuhan sih ya. Maksudnya kalau Balik rezeki lagi ya. ke yang atas, Iya, kalau balik lagi rezeki. ke vertikal nih. Cuman kalau ke horizontalnya nih doain solid aja terus. Yang penting sama-sama ngisi aja lah. Iya, Ya. nah itu. Dekat Kayak gue berani. Yang penting Yang penting deket rumah, bukan saling Deket ngisi banget, deket rumah. Deket banget sih. Enak kan? Nggak modal. Set, nyampe. Oke, kita masuk ke next question ya. Ini pertanyaan buat personally lu bertiga gitu. Kenapa kalian milih jualan ini gitu? Gue dulu ya. Lu dulu. Pop shop ya kan lebih ke band merchandise ya. Sebenarnya sih gue cuman iseng sih awalnya karena hobi kan musik. Iya. Musik skateboard itu udah kayak base perjalanan hidup gitu deh. Iya, karena kan udah ketemu mereka erat ya. banget lah ya. Nggak jauh-jauh influence dari Nah. situ. Nah kebetulan emang gue koleksi juga suka. Terus gue lagi bisa dibilang gue lagi liburan lah ngisi kosong gue dari kerjaan utama gue. Gue pikir ya udahlah gue kenapa nggak gue coba aja. Toh kalau ngejalanin sesuatu yang emang base-nya dari hobi kan lo nggak no pressure kan. Maksudnya Iya. lo nggak perlu terlalu ngejar apa-apa gitu. Kasarnya laku nggak laku lo bisa lo pakai. Terus so far kayak gitu aja. Jadi lo nggak ngincar terlalu bikin benchmarknya nggak terlalu tinggi gitu kalau untuk lo pribadi kalau ngejalanin sesuatu yang emang hobi lo gitu. Nah udah gue jalanin aja iseng dari mulai gue nyari supplier, gue ngelobi supplier di UK, di US segala macam untuk bisa gue dapetin berarti gue nggak beli ketengan sama orang-orang di sini lah gitu. Gue coba cari sendiri kayak gimana. Alhamdulillah puyeng sendiri juga, tapi senang. Jadi gue nggak bisa gue ibaratnya kasarnya gue bisa ngasih edukasi juga ke si seseorang atau misalnya kawan ada yang nanya atau apa, gue bisa kasih sharing juga, kayak gini loh kalau lo bisa sendiri juga lo shipping kayak gini. Pokoknya yang detailnya tentang kaos band atau buying something dari e-commerce luar tuh gue bisa kasih penjelasan karena apa, gue nggak terima beres karena gue tahu kan, Iya, gue lo jalanin tahu. stepnya kayak gitu. Dan emang awalnya pas ketemu Catra juga lebih kayak tadi dia bilang let it flow kan. Jadi gue nggak, emang gue datang sini mau silaturahmi awalnya, emang silaturahmi karena gue baru balik kan, terus gue silaturahmi, gue ngobrol sama dia, terus pas banget dia nawarin, gue juga baru, ibaratnya kasar gue paling bontot sih sebenarnya, gue buka merch gue ini paling bontot. Terus dan gue pikir oke sih ini sesuatu yang baru nih, maksudnya menurut gue juga punya rasa confidence gue buat
yuk dateng yuk ke sini, di sini ada skate shop loh. Lu nggak beli barang gue juga, it's okay fine, tapi lu bisa ngopi dan lu bisa ngobrol tentang musik, tentang skate, whatever you have passionnya bisa ngobrol bareng. So far kan nggak jauh-jauh musik, lu pasti suka musik kan. Nah udah nggak jauh skateboard lah, itu berkaitan banget. Nah udah. Apalagi ada kopi ya. Nah udah, kopi, ngerokok, ketemu teman lama atau teman baru yang arahnya ke situ, udah lo tau sendiri lah, pasti 2 jam 3 jam lewat lah. Ini kalau lo tadi bilang lo ngikutin stepnya benar-benar dari nol, berarti lo direct langsung ke mereka kan? Ke wholesale ya. Berarti gue bisa bilang kalau t-shirt yang ada di sini tuh ori. Pasti. Ya, license officially dari wholesale management merchant di sana. Berarti nggak usah ragu ya buat beli kaos di sini ya. Oh iya pasti. Apalagi yang senang banget kaos band-bandan, ya. Datang ke sini. Yoi. Nah, kalau lu nih Cat, gimana ceritanya pertama kali lu kepikiran, gue pengen buka coffee shop gitu. Awalnya emang suka kopi aja, suka ngopi sih. Suka ngopi? Ya, udah lama suka ngopi, cuman kedua yang pertama buka kopi juga tapi bareng teman. Gitu. Terus habis itu nggak lama ya udah Jadi gue bukan teman. teman bukan raka. Lanjut. Intermezzo. Jadi ya udah akhirnya gue buka sendiri lah gue di sini gitu. Jadi ya udahlah gue buka aja. Nah lebih enak sih sendiri sebenarnya. Dia apa? Oh jadi lu nggak seneng nih sekarang ada mereka berdua? Bukan kopinya kan? Oh ada subjeknya. Iya. Karena kita punya subjek background yang Jadi beda. masing-masing Iya. mengisi yang lain gitu kan. Nah, kalau gue kan kopi sendiri jadi lebih leluasa lah gitu kan. Gue mau raciknya kayak gimana gitu kan, terus rasanya ada apa aja, terus gue mau ngambil kopi dari mana gitu kan, maksudnya lebih bebas lah gue gitu. Dan juga misalkan profitnya lebih ke gue semua gitu kan, nggak bagi. Terus capeknya juga capeknya passionnya juga capek gue sendiri, dan nanti gue juga nerimanya juga senang gue sendiri gitu kan. Jadi lebih enak sih seperti itu. Nah ya alhamdulillah udah untuk Meraka, dan itu juga pertama kali gue ketemu Fahmi langsung jadi. Oh gitu? Yoi. Ketemu pertama kali langsung jadi? Langsung jadi gitu. Itu alhamdulillah sih, bersyukur aja gitu. Jadi wah Dilancarin ya? iya dilancarin gitu. Jadi ketemu Raka pertama, Raka ya buka Rak, lo ada rencana mau buka offline nggak gitu kan? Ada sih, cuman masih mikir-mikir gitu. Nah dari situ mungkin dia ada pikiran lain gitu kan. Terus dia mungkin di konteks si Fahmi yang dulu pernah bareng bikin kayak gitu dulu ya. Iya, gue sempat punya brand scripted kan skateboard. Iya. Jadi gue tahu Afami kan. Ya sebenarnya sih gue nggak tahu juga tentang bagaimana Tebo waktu itu dengan transformasinya dia pindah relocate gitu. Gue nggak tahu karena gue terakhir 2 tahun yang lalu ya gue ngobrol sama lo ya Mir. Ya, 2 tahun lalu lo udah di Pasar Bogor. Segar. Oh masih Bogor, Bogor ya? Bogor. Oh iya, gue Bogor. ketemu lo 2 tahun yang lalu ya? Yang pas gue Kayak gitu. Nah, udah gue kontak dong. Ya udah terus dia bilang, "Ayo, ya tapi ngobrol nih Tap, oke, tapi ngobrolin apa nih?" Yang tadi dia bilang kan. ya oke sih, emang soalnya kan kita emang udah berkeluarga kan. Yeah. Otomatis tuh kayak ngelebihin waktu buat cuman leha-leha tuh kayak kita mikir kan. Kalau masih single sih beda cerita. Makanya dia bilang gitu. Dan gue suka sama dia tuh the point orangnya. Jadi nggak ada nothing hold inside. Jadi lu kalau mau sama dia udah lu di depan aja kayak gini. Dan gue sama Cata tuh dari SD gue main juga. Nah, jadi gue pikir bisa saling nutupin dengan subjek masing-masing. Iya. So I offer aja, gue juga lu mau nggak gini. Wah oke deh, ketemuan deh. Alhamdulillahnya nih langsung ngeklik nih. Kalau gue ke dia kan udah oke. Gue ke dia udah oke karena cuman gue kan nggak tahu nih. Cuman dia dapet nih chemistry-nya. Begitu ngobrol ya alhamdulillah lancar. Mungkin emang jodohnya di sini berarti. Iya, bisa jadi kita bilang gitu. Nah, kalau Fox sendiri nih, tiap coffee shop itu punya specialty kan? Iya. Nah, kalau di Fox ini specialty-nya apa? Speciality-nya sih lebih kayak espresso base aja sih. Espresso base. Espresso base sih sebenarnya kayak cappuccino, terus kayak piccolo, terus kayak cafe latte, ya lebih ke situnya aja sih. Terus buat lebih ke menariknya lagi, ngambil es kopi susu kekinian aja, kayak es kopi susu gula aren. Oh. Nah itu yang lebih best sellernya sih sebenarnya. Ini yang gue. Nah itu Ini affordable disponsori oleh price-nya gitu. Fox Royal. Kayak kembung gua, tapi gila. Tapi nagih men, edik. Jadi edik. Nah, berarti sekarang giliran lo nih. Apa tuh? Kenapa lo memilih Jalan buka? hidup gua Ya. begini. Kasih jalan apalagi lo ada 2 ya kan? Tebo Store tuh ada skate shop-nya, ada bisa PO sepatu juga ya? Iya. Nah, kenapa lo milih itu? Yang pertama nih, kenapa gue bikin skate shop awalnya? Ya gue suka main skate.
Ya. Tahu dulu, saya tahu. Iya, tahu lah dari dulu. Dari zaman kita main di pinggir taman. Asik. Boleh, Kita aja. Kita, men. Nebeng-nebeng di angkot pegangan di Iya. belakang ya kan. Nah, itulah. Jadi kayak gitu dulu juga. Sama. Sama kita berarti semua ya. Ya dulu kan gitu. Karena abang hobi main skate. Dulu udah hobi main skate karena gue ada faktor dukungan dari keluarga bini gue, dukungan dari kerjaan gue yang bisa support si gue ngejalanin si bisnis skateboard ini gitu. Jadi gue mempelajari dulu nih awalnya apa sih. Gue kan karena nggak tahu ya, maksudnya karena gue udah ninggalin skate tuh sekitar 2005 sampai 2013 tuh gue Sempat vakum dulu tuh. vakum tuh karena gue kan nggak di Indo, kerja di luar. Udah gitu baru gue main skate lagi tuh ketemu anak old school, wah ketemu segala macam main. Akhirnya dulu kan cuma skate shop cuma 2 kan, Iya. 2 Enggak 2 sih, banyak cuma 3 yang lah. Cuman yang highlightnya yang highlight kayak cuma sedikit. dulu kan tahun 98 2000-an tuh kayak Spitfire, apa sih MSD sama Hobby gitu kan. Itu wah tahu tuh. Gue taunya itu doang dulu. Pas gue terjun main skate lagi, beli skate di mana? Anjir banyak banget men, skate shop lokal banyak banget ini. Akhirnya gue ngeliat nih pasar skate shop lokal banyak brand-brand lokal. Iya. Ya kan apaan nih brand lokal? Papan lokal tapi idenya dari lokal tapi kan buatnya tetap dari luar, ya. Makanya gue bilang, gila hebat banget ada papan lokal. Gue pikir mindset gue ini buatnya di Buatan lokal di lokal. Indonesia. Ternyata emang idenya doang ya dari lokal, tetap bikinnya Produksinya di produksinya sana, di ya. luar itu. Akhirnya gue cari-cari link segala macam. Wah, inilah salah satu impian gue waktu kecil kayak gue pengen punya skate shop, pengen punya restoran kayak gitu lah. Udah kayak gitu gua. Akhirnya ini skate shop dulu gue bikin tuh pertama kali kan di Bogor 2016 2017 gue lupa tuh bikin. Akhirnya gue bikin tuh di situ. Nah awalnya sebelum si skate shop bikin ini gue buka online shop sepatu skateboard. Sebelum Nah, justru si sepatu ini sepatu sebelum dulu skate shop. Nah, iya. Oh, oke. Jadi akhirnya gue bikin si online shop dulu tuh hampir sekitar 8 bulan tuh gue bikin online shop itu. Yang adonnya tuh kayak sepatu-sepatu Adidas skateboarding, Nike SB kayak gitulah. Karena emang gue juga suka Adidas. Wah ada lagi Adidas lagi naik. Nah sepatu-sepatu skate zaman dulu malah nggak naik gitu kan. Iya. Akhirnya wah bagus, akhirnya pasar di Indonesia gue lihat di toko-toko. Gue sukai dulu nih di toko-toko Adidas ini. Kok nggak masuk Indo ya? Skate shop sana kok nggak masuk Indo? Cuman ada online shop gitu. Kenapa gua nggak coba ini aja masukin ke Indonesia gitu kan. Akhirnya gua coba belanja gua jual dari online dulu tuh. Gua jualan di rumah tuh kan, gua jualan di rumah. Wah gila berkembang nih, makin banyak tuh. Akhirnya dari semua modal yang gua dapet dari sepatu yang gua jualan itu, akhirnya kan banyak pertanyaan nih, tokonya Toko lu di Tokonya mana nih, itu gitu. tuh permasalahan di Indonesia di dunia perjualan perjualan online, online ya. tuh Itu. anjir. Jadi Toko lu di mana? iya, tokonya di mana om? Ini apa ada yang nge-google rumah gue? Ini rumahnya, iya lu datang aja gitu. Akhirnya gue punya modal cukup. Gue bilang, kayaknya gue mesti buka offline. Tapi gue nggak mau buka sepatu karena gue suka skate. Kayaknya gue buka skate shop juga. Yang nyambungnya ke gue khusus untuk jualan skate shoes gitu. Oh. Jadi akhirnya dibuatlah sih itu. Nah dari situ buat ya makin banyak lah. Yang penting niatnya gua bisa memberikan anak-anak skate di scene Indonesia, di komunitas Indonesia bisa kesampaian gitu. Wah mau beli barang ini, mau beli barang itu, di gua bisa adain gitu. Tanpa mesti ada ready di store, gua bisa ngadain. Bisa ngadain gitu. Kadang gini, gua posting nih di Instagram. Oh. Rilisan baru set gue posting. Gue udah ngorder nih sebenarnya. Dari luar tuh gue udah ngorder. Gue posting duluan, gue tes pasar kan. Gue posting duluan jebret. Sebelum nyampe store tuh baru udah sold. Itu kendalanya, makanya gue store gue tuh kadang-kadang sepatu cuma ada berapa. Sepi ya? Sepi gitu. Sepi display men. Speed display. Karena sebelum masuk toko barang udah sold. Iya, sebelum tayang. alhamdulillahnya begitu. Jadi kalau ada yang mau beli di table ya, nggak usah ke toko. Iya sih. DM aja langsung. Nah, Japri aja. langsung. Langsung japri. Ilmunya ilmu japri udah. Nah, kalau si Fahmi kan bisa begitu ya. Kalau buat kaos, Tapi Bisa. Gimana? Tuh. Jadi pas ada konsep baru ini gue suka nih. Gimana gue mau naikin dia, dia gimana dia naikin gue juga. Akhirnya gue punya komitmen sama si Catra sama Raka ini.
Cat, gimana kalau misalkan orang yang datang offline ini, nih orang yang datang belanja di Ke kita, toko, di di toko sini nih, di Cinere sini, mau beli papan skate, sepatu, truk, berbau-bau belanja sini, gue bilang gratisin free kopinya, best sellernya di sini. Wah boleh juga tuh ya. Jadi makanya lu datang sini, kasih ini nih belanja di sini. Yang penting belanja, jangan enggak. Dan cuman kalau beli kopinya doang nggak apa-apa ya. Nggak, maksudnya beli kopi sih nggak apa-apa Iya. gitu. Yang penting kalau mau dapat kopi gratis lu belanja. Jadinya intinya beli barang, beli papan, beli sepatu, beli truk, beli apa, free-nya kopi. Free kopi. Kalau nggak tahu kalau free-nya dia ini. Oh gitu. Kalau lu ada free kopi juga? Sama. Tiap beli Iya, kaos, mau belinya 1, 2, pokoknya in store purchase pasti dapat. pasti dapat kopi. Pasti dapat. Kalau beli kopi, dapat deck skateboard sama kaos nggak? Hah? Dapat 200 cup. Lo kalkulasin sendiri tuh. 200 cup dapat skateboard, Baju. sama baju. Baca dalam. dapat kaos. Nah. Cup berapa tuh? Hitung sendiri deh, 200 Iya. cup berapa kali 15.000 tuh. Nanti tunggu deh kita kalkulasi. Nah, kalau Fahmi kan tadi bilang gitu ya, dia bisa ngadain PO lah ya sistemnya. iya PO gitu. Misalkan sepatu nggak ada nih, si Fahmi belum apa ya, belum ngeposting di Instagramnya gitu. Tapi lu pengen sepatu yang lain gitu, lu bisa ngadain. Bisa, cuman kan tapi yang berbau-bau skate ya. Iya, yang berbau skate. Nah, kalau misalkan kaos sendiri, misalkan ada orang nih, misalkan gue mau beli, bang, gue nyari kaos ini dong, Oasis gitu. Oke. Tapi di lu nggak ada, lu bisa nggak? Kayak Bisa, tapi gue balik lagi karena gue masih jual pakai ego sih, gue jualan masih pakai ego sih. Jadi hitungan ego tuh kayak gini, kayak lo tadi bilang kan, gue mau ngasih bisa nggak gitu kan? Terus gue bilang bisa banget, band apa juga gue bisa adain. Cuman gue balik lagi, gue tuh orangnya nggak mau pusing. Pertama, gue kenal sama lo berarti kan, Iya. ya lo bisa. Oh gitu. Karena lu udah pasti tahu gue dan lu nggak bakal ngerong-ngerong gue dengan pertanyaan Bang, bias. kapan nyampe? Iya, kayak gitu-gitu. Itu gue paling males Nah. sama ini nih. Jadi intinya sih sebenarnya bisa. Cuman gue lagi ngeliat lagi karakternya, gue udah pernah kenal belum sama nih orang, terus kayak gimana. Karena gue nggak mau pusing gitu. Nah, itu juga sih yang jadi banyak pertanyaan sama pembeli di Indonesia ya. Bukan netizen anjay. Ah, netizen. Iya. Bener Sebenarnya tuh. semua orang maksudnya semua merch store atau kayak semua flying shoes segala macam, gue yakin bisa PO. Cuman mau nggak nih si ownernya yang run ini ngambil taking risk dengan dihujanin pertanyaan atau kenapa sih baru gue nggak nyampe sedangkan kita aja nggak tahu kalau misalnya si shipping masuk ke sini kita urusan sama bea cukai itu saya enak jidatnya aja kalau misalkan mereka bilang red line Kita nggak bisa ambil barang. kita ya until Ketahan. further notice kan Iya. nggak tahu kita nggak bisa bilang seminggu ya Nggak tahu sampai kapan tuh terus red kita line mesti dicabut. jelasin tapi kalau sama teman-teman dekat kan dia udah tahu gue nggak akan kemana juga kasarnya dan dia pasti nggak akan oh iya lagi red line gimana Ini kayak gitu edukasi juga Nah, kayak buat yang gitu. suka beli barang-barang online, apalagi barangnya dari luar ya. Gitu. Jadi banyak faktor yang bikin barang lo tuh kadang nggak bisa nyampe dalam waktu 2 minggu gitu. bener banget Oke, next question nih ya. Gue mau tanyakan kayak t-shirt, skate gitu, kopi itu ada culture-nya masing-masing. Gue pengen tahu pendapat kalian itu di scene kalian masing-masing deh. Menurut lu Raka, sekarang merch atau apa ya, clothingan kayak gitu di Indonesia seperti apa culture-nya? music merch ya berarti ya culture sebenarnya sih kalau ngomongin ke kaos band lebih simpel sih karena gue yakin semua orang dengerin musik cuma tinggal lo arahnya sukanya ke mana gitu kalau gue kan lebih roots gue ke hip hop ke metal new metal sama ke popang jadi ya di situ aja tapi otomatis kan kayak band-band ikonik lama kayak Metallica siapa sih yang nggak dengerin Oh, iya. bahkan cuma 1-2 lagu pun gue tahu walaupun gue nggak bener-bener wah gitu kan terus tapi yang lucu nih culture-nya nih langsung jumping karena abis itu cuma segitu aja cuma yang lucu gue lihat tuh akhir-akhir ini bukan akhir-akhir ini sih sebenarnya cuman baru realize aja karena gue juga baru kan jalanin ini nah itu jadi terkadang orang itu nggak dengerin juga sih musiknya Cuma atau makin bandnya nggak makin bisa denger. karena ya jadi sebenarnya ada yang nge-DM ke gue tuh kayak gitu om ada baju ini nggak dia bilangnya baju ini terus ngirim foto Justin Bieber pakai Metallica atau Kim Kardashian pakai Metallica oke ada tapi berarti otomatis karena someone pakai ya berarti kalau sekarang apa sih namanya influencer ya berarti makanya ya kategorinya masuknya ke influencer kan make the fuck itu sorry ya bahasa gue Gak apa-apa, jadi maksudnya bebas. jadi kasarnya udah nggak ngeliat lagi gue dengerin apa enggak gue maunya pakai itu
Karena influencer yang gue iya, suka, gua pakai barang itu. Nah, kayak gitu. Itu sempet rame sih kemarin Nah, ya iya. di Instagram sama di Iya. Twitter tuh sering ada sampai yang bikin postingan gue pakai baju ini, gue nggak dengerin band ini. Nah. itu ada gue lihat. Nah, kalau gue nothing against itu, sah-sah aja. Sah-sah aja. Karena beberapa juga kayak contohnya ini deh, contohnya ini nih ya, Scorpion ya. Scorpion. Ini bokap gue yang dengerin, gue nggak dengerin, tapi begitu gue lihat, ih keren juga printan sablonannya, maksudnya gambarnya cewek gitu kan ya, ikonik, tapi lagunya asik gue nggak dengerin, cuman gue suka, sah-sah aja Sah-sah dong, aja. ya maksud gue kayak gitu, cuman itu lucu aja di situ, terus rame kan, ada sampai bikin meme itu apa yang, apa guys with sign itu, stop buying or wearing band's t-shirt if you don't listen to the band, gitu lah standarnya kan, tapi sah-sah aja, cuman itu lucu aja di situ. Jadi kalau menurut lo yang kayak gitu-gitu mah lucu-lucuan aja. Iya, nggak masalah Setiap sih. orang sah-sah aja ya, Iya, mau pakai sah-sah kaos aja, apapun ya. iya kayak gitu, nggak masalah. Kalau buat lu Cat, gimana? Kopi di Indonesia kan sekarang lagi marak banget nih. Lu jalan 100 meter, 500 meter, kopi lagi. Di sini belum ada sih. Oh, sini belum ada ya? Ada di atas. Tapi dari 100 meter ya? Bukan. Itu mah warkop bro, beda. Itu kopi saset. Itu kopi saset. Starbucks keliling. Starling, yoi. Gimana nih menurut lo kalau culture kopi di Indonesia ini saat ini gimana nih? Iya memang bagus sih sebenarnya Indonesia, 4 terbesar ya produsen kopi. Tapi penikmatnya ternyata masih banyak yang kurang. Jadi pada saat gue jual di sini juga teman-teman yang sekarang jadi customer itu memang ternyata hanya 1 atau 2 lah. Yang benar-benar Yang suka penikmat kopi. Jadi sekarang mereka jadi habit. Oh, udah mulai terbiasa ngopi dari beans gitu ya. Ya, dari beans gitu. Nah, itu ternyata dari situ memang banyak pengusaha kopi atau coffee shop yang baru gitu kan. Tapi ternyata memang banyak yang belum tahu kopi gitu aja. Jadi akhirnya terlepas gue di sini, oh jadi ternyata banyak beberapa orang yang belum tahu kopi juga. Oh ya udah berarti masih banyak segmennya gitu. Masih banyak. Jadi masih ada peluang juga kita untuk buka kayak kedai kopi atau coffee shop, masih banyak sih. Dan itu juga kayaknya sih masih akan bertahan lama gitu. Kalau kopi sih yakin sih gue ya. Ya. Karena kultur nongkrong ya. Iya. Nah, Apa ya kan? Nah, kayaknya di sini harus ada meja bangku di luar buat nongkrong. Coming soon. Tenang. Ya sekarang di London nih, menurut lo gimana skate scene di Indonesia gitu, skate culture-nya, terus skate shop-nya sekarang di Indonesia tuh gimana menurut lo? Menurut gua sekarang scene skateboard di Indonesia makin berkembang banget. Karena dulu tuh yang namanya skateboard itu komunitas tuh dikit banget itu, per daerah, per kota tuh dikit. Sekarang tuh udah hampir seluruh Indonesia, seluruh pulau tuh mengenal yang namanya skateboard. Jadi ya berkembang pesat itu, apalagi yang kemarin didukung sama SEA Games kayak gitu kan. Makin tambah berkembang, makin orang makin anak-anak kecil pengen main skate gitu kan. Jadi dulu tuh main skate itu kan hanya orang-orang segelintiran doang yang mau main skate, karena satu main skate itu mahal biayanya kan. Lu kayak beli sepatu sampai mahal, papan skate mahal segala, dan cari barang tuh susah banget zaman dulu. Sekarang tuh berkembang, skate shop makin berkembang banyak, jadi beruntunglah yang main skate pada saat ini itu nggak susah nyari barang sejamannya gue dulu gitu. Jadi itulah yang gue senengin bikin skate shop sekarang, yang gue bisa bantu dari sekarang tuh ya bisa memfasilitasi mereka yang main skate tuh gampang gitu. Apalagi dengan sekarang bermunculan brand-brand lokal ya kan, brand-brand lokal dari papan, wheels, truk, sepatu, semuanya sampai clothing semuanya. Jadi orang yang main skate, latihan skate, ada yang skate for fun, ada yang skate mencari nafkah aja. Karir sih. Kalau gua skate for fun gitu kan. Ada yang kayak gitu kan, karena skate for fun karena gua mentok. Mentok. Jadi nggak bisa gimana? Mentok di umur apa mentok di trik? mentok di skill. Balik ke sini ya. Mentok di mana? Skill. Untuk di skill pasrah nggak dapat sponsor, sponsor tape. Zaman dulu sponsor susah, dapetin sponsor tuh anjir susah banget. Tapi kan sekarang sponsor masuk nih. Orang maksudnya. Nah, ngomong sponsor. Jadi sekarang gue nyemprosorin orang. Ya sama lah. Ya puas lah ya. Puas lah. Ya gitu. Sekarang kan ya skate industri lokal udah banyak, clothing. Lu main skate capek-capek, jago, lu di endorse gampang. Iya. Ya kan? Sekarang lu bayangin
main skate capek dulu, zaman dulu main capek, wah tiap hari main skate, kagak ada hasilnya. Dulu kita main skate di tempatnya itu aja ya. Itu Sekarang skatepark di mana-mana. skate mana? Udah kayak toko ini coffee shop. Skater Skater iya kan. Lu mau pilih mau yang bayar apa yang nggak bayar ya? itu tergantung hobinya. Kalau lu pegang akapsinya Masuk aja bang. main aja. Kan kayak gitu sekarang. Skate shop di mana-mana, brand lokal. Lu main skate sampai jungkir balik, sampai jago, pasti dilirik sama brand lokal ya kan. Kalau nggak, at least lu dapat sponsor clothing atau dapat wheels atau dari sponsor papan. Gitu. Bagus lah apresiasinya. Apresiasinya gitu kan. Gue seneng sih kayak gitu. Jadi walaupun dulu nggak sampai seperti itu, tapi gue seneng gitu ngasih orang kerja keras. At least Bisa. lu sekarang bisa mensponsori mereka ya kan? Ya gitu. Jadi yang baru-baru main skate jangan nyerah gitu kan. Lu bisa. Sekarang tuh skate industri itu udah gampang banget. Lu jago pasti lu dilirik sama brand-brand lokal itu. Ya kan, terus apalagi emang gue pengen sih gue skate shop ini dari awal sampai sekarang gue selalu pengen naikin yang namanya brand lokal gitu, brand papan lokal gitu kan. Makanya di belakang sini rata-rata gue rata-rata hampir rata-rata tuh brand lokal gitu, karena gue pengen ngidupin sih sampai mana sih gitu loh. Skate scene Indonesia Karena ini biar satu tetap ya, ada iya, terus gitu ya. iya gitu, karena satu nih lu skate shop bisa hidup karena siapa ya kan? Karena komunitas. Karena komunitas ya lu belanja dong di lokal skate shop lu gitu, biar scene skate shop itu muter terus jalan gitu kan. Papan skate lokal, wah jelek nih gini, buat gua sama aja. Lu mau beli brand luar gitu kan, sama brand lokal di Indonesia sebenarnya sama aja sih. Sama aja, dan ada beberapa brand yang udah ternama juga pun produksinya di negara yang sama. Nah betul, Iya, itu loh yang sama edukasinya ya. sebenarnya ke situ Iya, sama iya. sih, tapi sah-sah aja sih Sah-sah kalau lo aja. mau beli brand lokal, lo mau beli brand luar yang udah kayak Flip, GK atau Balik ke selera dong berarti. balik ke selera ya. ya. Tapi Alangkah sih, baiknya. alangkah baiknya gimana sih biar support scene skateboard dan Give back to skate shop. community lah. Nah, kayak gitu maksud gue. Jadi ya satu kan dari harga juga dong. Ya. Sekarang kan harga udah ibaratnya harga nggak masalah, yang penting murah aja. Harga kalau lebih murah. Harga udah yang penting murah. Iya. Masuk sih, masuk. Ya kan? Om berapa om? Segini? Iya. Kurangin dong om. Iya. Lo ambil size yang kecil aja kan. Ya kayak gitu kan. Lagi juga ya gue merasakan lah yang namanya bikin brand lokal gitu kan, susahnya seperti apa gitu. Jadi makanya ayolah kita support gitu brand kan. lokal ya. Scene skateboard ini semakin maju ya kita support, kita belanja ke skate shop lokalnya, brand lokalnya. Tapi lo mau beli brand lo aja ya itu sah-sah aja ya. Cuman ya culture di Indonesia yang sekarang itu budayanya udah ngotak-ngotak lah ibaratnya. Lu mau main di fashionnya kan, sekarang kan skate tuh kan, fashionnya, Poser. Gue nggak bilang poser sih. Tapi asik loh poster. Poser. Masih Nggak ada. sakit soalnya kalau jatuh gitu. Oh, gitu ya? Kan kalau poster kan Cuma nge-push iya, doang. iya. Cuma nge-push Ya, doang. yang penting lo nge-ride, lo belajar nge-ride aja. Lo mau nge-trip, ya kan, yang penting lo datang, setelan asik kan, asik. Sekarang udah nggak bisa dibilang kayak gitu sih. Nggak ya? Kalau gue bilang zaman dulu iya, wah poser lo. Banyak sekarang men, asik. Nah, Banyak itu kan culture. yang gue bilang dunianya sekarang tuh udah berbeda. Jadi kayak lu beli pakaian set, tapi lu belum tentu lu bisa main skate gitu Iya. kan. Jadi udah ajangnya udah ke fashion jatuhnya nih sekarang gitu kan Jadi, ya. Buat Bukan gua sih, fashion juga tapi udah lifestyle juga. lifestyle ya. Lifestyle. Buat gue sih sah-sah aja ya kan. Lu suka, lu punya duit, lu beli. Iya, gitu ya. Jadi kalau zaman dulu kan, wah anjir lu barang skate, poser lu gini-gini. Sekarang udah, buat gue kayaknya udah nggak ada kayak gitu. Apalagi kayak fans lah ya. Nah, Dulu Iya. kan brand image-nya tuh BMX, skateboard. Kalau sekarang kan siapa aja udah Iya. pakai sepatu Iya. fans gitu kan. Berarti Kalau perlu sah-sah aja. satu sekolah dapat gratisan sepatu Vans. Dulu kan Converse kayak Warrior. One step bukan sih? Enggak ya? Berarti kalau buat lu sah-sah aja nih ya, siapapun beli skateboard jalan asal jangan petandang-petandang aja sih ya. Iya sih. Itu ngaruh nggak sih ke culture, attitude gitu ya? Tetep ya? Attitude sih itu. Attitude ya? Iya, Tetep aja. Berarti siapapun sah mau beli skateboard, mau lu cuma bisa nge-push doang gitu. Sah ya. sah sih buat gua. Yang Dia penting- lu punya duit, lu beli, lu suka. Iya, kayak Raka bilang kan tadi, gua nggak tahu band ini gua nggak pernah dengar, tapi gua suka nih sama model desain Kaosnya gitu. kaosnya gitu kan. Gua beli,
ya gue bilang sah-sah aja. Baliknya ke selera ya. Baiknya selera punya duit ya dari Lu mau gua- spend yang ke gua apa, ya? harapkan setelah dia beli papan skate dan Bisa. dia bisa Oke, benar. dia bisa dan dia bisa menyukai dan bisa bawa teman-temannya, wah ini main skate enak loh, kan sekedar gua gaya-gayaan main skate gitu. Berharapnya seperti itu, cuma deh nggak tahu kan anak zaman now Kids zaman now. zaman now gitu. Nah, sekarang harapan-harapan lo bertiga nih di culture lo masing-masing gitu ya. Lo yang di merch gitu, lo di kopi, lo di skate. Harapannya tuh kedepannya pengennya kayak gimana sih gitu? Lebih ke apa ya? Kalau gue berarti kan bicaranya kan ke musik ya. Iya. Pengennya kalau ini pribadi pengennya tuh biar lebih apa ya, kayak bisa saling, kalau gue sih lebih bisa saling sharing aja sih. Misalnya ada satu teman lah misalnya, atau gue sih bilangnya tuh kayak yang tadi awal gue cerita, gue banyak teman-teman yang ngebantuin gue jualan karena mereka punya online kan. Jadi kayak sharingnya tuh lebih dalam tuh tentang musik, terus tentang apa aja sih musik, dan gue bisa influence ke mereka. Dan kadang gue juga malah nanya, apa sih sekarang musik yang, kadang gue mungkin bisa jadi aja gue kelewat kan gitu kan, karena gue terlalu segmented sama roots gue, punya idealisme gue dengerin yang ini itu doang. Dan gue juga banyak nanya sama mereka, terus akhirnya gue juga dapet influence dari mereka gitu kan. Teman kopi digital gue tuh banyak tuh. Jadi gue nggak pernah ketemu, jadi gue cuman ngobrol aja. Nah itu gue pengennya tuh ya ngebangun itu komunitas tuh kuat, nggak cuma sekedar kayak jualan. Oke sih memang, tapi gue pengen tuh yang lebih ke brotherhood lah. Oh. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya, nggak ada mengutarakan oh lu di kota sini, Ya, gua di kota enggak, sini malah ya bareng aja. karena kan sound of music itu yang nyatuin orang sebenarnya kan gitu. Nah, gue pengennya juga ya dalam dunia ini kita bilang bisnis jualan kaos, ya gue maunya juga seperti yang kita jual gitu, mengusung kebersamaan, mengusung brotherhood, nggak peduli lo genrenya apa atau segala macam, karena music is music gitu. Kayak gitu, kayak gue nggak kenal sama orang, tiba-tiba dia demen The Beatles dan gue juga suka misalnya, ya gue bisa connect dong. Iya. Jadi kayak icebreaker gitu, ya kan. Jadi ya udah kayak gitu ya, gue pengennya sih lebih ke brotherhood, jangan bukan malah, dia jualan ini, gue ini jadi kayak saing-saingan gitu. Menurut gue useless. Sedangkan si pemusiknya sendiri yang kita jualin merchnya, mereka satu sama lain saling menginfluence. Nah kenapa kita nggak kayak gitu? Kalau gue gitu, kalau pribadi gue pengennya ke situ. Mudah-mudahan nyampe lah. Maksudnya mudah-mudahan terjadi gitu kan. Amin. Kalau lu Cat gimana Cat? Harapan buat coffee shop atau Iyalah, untuk coffee shop nih kan, apalagi sekarang udah banyak di mana-mana Iya, ya. Lebih gimana nih? sebenarnya lebih ke apa ya, karena Indonesia itu salah satu produsen terbesar, jadi lebih banyak aja yang buka kopi juga, jadi bisa sharing lagi gitu. Maksudnya nggak hanya kita nikmatin juga, tapi kalau bisa sih dia juga buka kopi aja juga gitu kan. Karena kan juga masih banyak lagi lahan maksudnya ternyata masih banyak yang belum tahu kopi, jadi masih bisa buka kopi gitu. Terus kalau bisa sharing, misalkan kalau gue kan lebih ke espresso base ya, jadi misalkan kalau ada yang kayak manual brew atau filter coffee, jadi kayak gimana sih filter coffee gitu kan, terus harus single origin atau biji kopinya dari mana gitu kan. Maksudnya itu lebih banyak bisa sharing, karena gue nggak terlalu ke manual brew gitu, jadi harus Berarti jadi saling gue juga apa ya? masih Sama-sama saling mengedukasi gitu. Ya. Mengedukasi aja ya, antara Betul. misalkan lu punya coffee shop, gue punya coffee shop. Ya. Jadi kita sharing gitu. Lu nggak bisa ini, gue bisa ini. Oke, Betul. yuk kita sharing, gue ajarin yuk Ya. gitu. Oh gitu. Oke, kalau lu Mi, Apaan? apaan? Apa harapan lo untuk skate scene di Indonesia? Iya, harapan gue makin berkembang ya. Makin berkembang, makin banyak yang jago, makin bisa bawa nama harum Indonesia lagi, dan makin banyak yang support sama skate shop lokal skate shop sama brand lokal itu sendiri. Jadi kayak saling gimana, lu dengan komunitas nih, komunitas secara langsung lu support skate shop lokal lo, itu bakal hidup gitu. Skate scene itu sendiri. Nah, skate scene itu bakal hidup gitu. Kalau lu nggak support dengan skate shop lokal lo, dengan brand lokal lo, gimana kita mau hidup bareng gitu. Berarti sama aja. Kalau lu nggak belanja di skate shop di seluruh Indonesia ya, lu banyak skate shop di Indonesia sekarang, ya lu belanja di situ biar skate shop itu tetap masih ada, skate shop itu masih tetap hidup dan nggak tutup atau gimana gitu kan. Ya dengan secara ya lu belanja dan lu support banget yang namanya skate shop. Jangan sampai skate shop tutup gara-gara gak ada yang beli. Gak ada yang beli.
Gimana mau Soalnya impactnya balik kayak komunitas sih. Lu nggak beli di skate shop, lu beli barang dari luar. Ah. Di skate shop nggak laku, tutup, Iya. lu nyari barang makin susah, men. Nah itu dia gitu kan ya sekarang brand-brand lokal juga kan harganya ya terjangkau lah Iya. dengan lu beli papan dapat grip tip hebatnya lu udah bisa main skate Dan gitu. kualitasnya nggak jauh beda. Masa Ya. malah gue bisa bilang ya sama aja sih sama sebenarnya. aja sih sebenarnya cuman ya tinggal selera doang sih Iya. prestis lu di mana kan ada yang prestis wah gue pengennya papan luar Sama Tapi- tergantung budget lu juga sih gitu ya. Iya. Iya kan ya bener dong ya. Iya, Ya kan aku punya betul sejuta juga. bisa nggak ya kira-kira? Ya kalau lu punya sejuta pengen pakai papannya Sabrim sih nggak mungkin ya. Ya, seleranya ketinggian. Ketinggian, Dompetnya ya. kerendahan. ya itu sih pesan gua cuman itu doang sama seluruh komunitas skateboard di Indonesia ya support lokal skate shop lo support ya brand lokal skateboardnya dan sama-sama apa ya kayak attitude lu bermain skate lah lebih fun lagi lebih asik lagi lah jangan terlalu apa sih namanya Bisa karir. Jangan terlalu enggak brutal banget gitu jangan terlalu kaku lu kayak kanebo kering. Asik. Kayak sendal swallow baru. itu sih pesan dari saya Iya suruh. itu doang Oke deh guys. sedih bro kalau skate shop ditutup Yang sedih siapa lo? Enggak juga. Ownernya ya. Ownernya. sedihnya tuh apa ya goalnya tuh nggak kecapean ya Berarti itu kan sama aja kayak kalau musik kan fanbase ya. Berarti skate shop juga ya mesti create fanbase juga ya maksudnya? Enggak. jadi Maksudnya fanbase, maksudnya yang ya kalau udah punya Komunitas. iya maksudnya kayak loyal customer lah gitu yang sering Homies, ya, homies. iya homies lah bahasanya homies lah gitu bilang kayak gitu ya fanbase gitu. kayak gitulah intinya. Tapi ya dimanapun skate shopnya ya sebenarnya sama aja sih ya. sama aja semua Yang skate penting- shop sama Yang penting ya lu belajar di situ. Jangan lupa beli produk lokal buat ngedukung skate scene itu sendiri sih gitu. Karena ya buat gue skate scene itu nggak bakal lebih maju lagi kalau orang-orang yang ada di komunitas itunya pun nggak Support. bantu gitu, nggak support sama produk support lokalnya sama sendiri sama gitu, lainnya. sama skate scene itu sendiri gitu. Oke deh, thank you kalau gitu Mi Oke, ngobrol-ngobrolnya. Dar. Semoga sering-sering main sini ya oh pasti deket kan. Yoi. Serius, semoga tebonya makin rame. amin 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 Semoga semakin luas lagi. Ntar gua kalau main sini gua bisa nongkrong di depan mungkin ada Yoi. kursi-kursi ya kan. Pasti. Semoga Foxy juga makin rame yang beli. Amin. Merch di Pop Saigi juga makin banyak lagi. Kalau saya Amin, amin. yang beli juga nggak banyak nanya. Asik. Udah ditulis di feed so di captionnya. Instagramnya dari sini. Jangan lupa datang ke sini yang di dekat Cinere ya, Cinere, Pondok Labu, mana lagi daerah dekat sini? Cilandak lah. Cilandak. Nah, kalau lu mau ngopi, dekatnya sih ke Jakarta Selatan Ya, ya, lebih ke selatan. daerah-daerah Jakarta Selatan, lu mau ngopi, lu mau nyari merch, kaos-kaos band, lu mau nyari skateboard, jangan lupa mampir ke sini. Alamatnya di mana, Mi? aduh gue lupa lu cat Jalan Bukit Cinere Raya nomor 25. Nah, itu guys. Jangan Ada di lupa. sini, guys. Ya. Nanti ada di sini ya, guys. Itu kok kayak Kayak yang sebelah ya. hashtag. Oke deh, thank you kalau gitu waktunya ya. Sama-sama. Thank you, Asik. Raka. Yoi, sama-sama. Terima Chan, kasih. thank you ya. Sama-sama.